Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Citra Sintarani, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Pada tahap demonstrasi kontekstual kali ini, saya melaksanakan praktik segitiga restitusi. Sebelum ke video praktiknya, mari kita ingat kembali apa itu segitiga restitusi. Menurut Gosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi pribadi yang memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah ini digambarkan dalam bentuk segitiga restitusi seperti berikut ini. Nah, pada praktik segitiga restitusi ini ada 2 kasus yang saya tangani, yaitu 1. Murid yang menyontek saat ulangan. Yang kedua adalah murid yang mengejek temannya. Mari kita simak praktik segitiga restitusi berikut ini. Malah ini aku nggak tahu. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Gafrila, silahkan masuk. Ada apa Bu Citra kok saya dipanggil ke sini? Iya Gafrila, Bu Citra panggil Gafrila. Terima kasih Gafrila sudah datang ke sini. Gafrila hari ini kabarnya baik? Baik Bu. Oke, Gafrila tadi saat ulangan matematika di kelas, Bu Citra sempat melihat Gafrila menyontek jawabannya Narin. Betul atau tidak itu Gafrila? Betul Bu Citra. Wah, berarti Gafrila sudah menyontek jawabannya Narin. Nah, menurut Gafrila, menyontek itu perbuatan yang baik atau yang salah, Gafrila? Tidak Bu Citra. Nah, oke, itu tidak baik ya. Nah, perbuatan yang tidak baik. Menurut Gafrila nih, mengapa menyontek itu termasuk perbuatan yang tidak baik? Karena merugikan orang lain dan tidak jujur. Oh, bagus. Alhamdulillah. Kamu tahu bahwa menyontek itu perbuatan yang tidak jujur. Nggak apa-apa, Gafrila. Semua orang itu pernah melakukan suatu kesalahan. Termasuk Bu Citra. Bu Citra dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini kita mau berdiskusi bersama. Mencari cara bagaimana supaya nanti Gafrila itu tidak menyontek lagi. Begitu ya Gafrila ya? Baik Bu Citra. Oke, Gafrila. Tadi Gafrila menyontek itu pasti ada alasannya nih. Mengapa kok Gafrila itu menyontek jawabannya Narin? Coba Gafrila ceritakan pada Bu Citra alasannya apa, Nak? Begini Bu Citra, tadi malam saya tidak belajar karena
melihat video TikTok, Bu. Oh, kamu scroll-scroll video TikTok, akhirnya kamu sampai tidak belajar, tidurnya kemalaman, padahal hari ini ulangan, terus kamu tidak bisa menjawab soal, kamu lihat jawabannya Narin, begitu ya? Iya, Bu. Wah, Bu Citra juga senang. Kalau scroll-scroll TikTok gitu ya, kadang kita sampai lupa waktu. Gavrila, kamu masih ingat di awal semester kemarin kita di kelas itu membuat keyakinan kelas tentang nilai-nilai kebajikan. Masih ingat? Masih, Bu. Oke. Menurut Gavrila nih, apa yang dilakukan Gavrila tadi, menyontek tadi, itu apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak sesuainya dengan nilai kebajikan apa, Gavrila? Nilai kebajikan, kejujuran. Oh, bagus. Nilai kebajikan, kejujuran. Berarti kita harus jujur ya dalam segala hal ya? Iya, Bu. Oke, betul. Menurut Gavrila, apakah sikap jujur itu penting bagi kehidupan kita? Sangat penting, Bu Citra. Oh, bagus. Sikap jujur itu sangat penting dan baik untuk kita. Kira-kira nih Gavrila, apa yang harus Gavrila lakukan supaya tidak menyontek lagi saat nanti ulangan nih? Karena menyontek tadi kan perbuatan yang tidak jujur. Apa yang akan Gavrila lakukan? Belajar lebih giat, Bu. Belajar lebih giat. Terus bermain HP-nya bagaimana? Saat tidak jam pelajaran. Saat tidak jam pelajaran. Kalau di rumah besok ada ulangan, ada tugas-tugas, berarti HP-nya harus disimpan lebih dulu ya, Gavrila ya, tidak nonton TikTok terus, scroll TikTok terus begitu ya. Oke, bagus Gavrila. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, Gavrila, kapan nih mau memulai hal yang Gavrila bilang tadi, hal yang tidak akan mainan HP ketika ada tugas atau mau ulangan, lalu ketika belajar juga tidak bermain HP, kapan mau dimulai? Hari ini, Bu. Oke, bagus. Hari ini kamu mau memulainya ya. Mulai hari ini kamu harus memprioritaskan belajar. Oke, Gavrila, Ibu rasa cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Kamu sudah tadi berbuat salah, tahu kesalahannya apa, dan sekarang tahu solusi supaya kamu tidak menyontek lagi. Ya, Bu Citra berharap kamu nanti ke depannya bisa belajar dengan lebih giat. Begitu ya, Gavrila ya. Terima kasih, Gavrila. Kamu bisa kembali ke kelas. Begitu. Terima Sama-sama, Bu Citra. Ya. Halo, saya Gavrila. Tadi saya melakukan kesalahan menyontek saat ulangan matematika. Bu Citra tidak langsung menghukum saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi supaya saya tidak mencontek lagi. Saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Citra. Waalaikumsalam, Narin. Silahkan masuk. Maaf, Bu Citra, ada apa? Kok saya dipanggil ke sini? Ya, Narin. Bu Citra memang panggil Narin ke sini. Bagaimana kabar Narin hari ini? Baik? Baik, Bu Citra. Baik, Narin. Begini, tadi Bu Citra itu mendapatkan laporan dari Gavrila. Katanya Narin tadi mengejek Gavrila. Itu betul, Narin? Iya, Bu Citra. Nah, kapan tadi kejadiannya? Saat waktu istirahat tadi, Bu Citra. Oh, waktu istirahat pertama ya. Di mana kejadiannya tadi? Di depan kelas, Bu Citra. Oh, berarti apa yang dilaporkan Gavrila tadi itu benar adanya. Begini, Narin. Kalau menurut Narin, mengejek teman, mengejek Gavrila, itu perbuatan yang benar atau salah? Salah, Bu. Oh, oke, salah ya. Kenapa kok salah ya, Narin ya? Karena sudah membuat Gavrila marah dan malu. Wah, bagus. Alhamdulillah. Narin sudah paham bahwa Narin berbuat salah, sudah mengejek Gavrila. Narin, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Citra dulu waktu SD juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini Bu Citra tidak akan membuat siapa yang bersalah, siapa yang benar. Tidak.
Tetapi Bu Citra mau mengajak Narin untuk mencari solusi agar Narin tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Begitu ya Narin ya? Iya, Bu Citra, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus Narin, kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah Narin, tadi yang kamu lakukan kepada Gavrila, pasti ada alasannya. Mengapa kamu bisa mengejek Gavrila? Coba ceritakan apa alasannya. Sebenarnya niat saya cuma bercanda, Bu, dan mau membalas Gavrila. Membalas Gavrila? Memang Gavrila berbuat apa sama Narin? Kemarin Gavrila mengejek-ejek nama ibu saya hingga saya malu, Bu Citra. Oh, begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Narin itu untuk mempertahankan harga diri Narin dan mempertahankan nama baik orang tua. Sebenarnya itu baik, tapi caranya saja yang kurang tepat. Karena tadi Narin membalas ejekan Gavrila dengan mengejek lagi. Misalkan nih, nanti kalau kejadian itu Gavrila mengejek Narin, apa yang akan Narin lakukan nih? Kamu akan apa kalau diejek Gavrila lagi? Sebaiknya saya lapor dulu sama Bu Citra. Nah, bagus itu. Betul itu. Jadi ketika kamu diejek oleh temanmu, entah Gavrila atau siapa, jangan mengambil tindakan sendiri. Segera laporkan ke Bu Citra atau ke Bapak Ibu Guru. Sehingga nanti Bu Citra yang akan mengambil sikap. Dan takutnya nanti kalau kamu membalas dengan mengejek, malah menjadi masalah yang baru. Begitu ya Narin ya? Iya, Bu Citra. Oke. Nah, Narin sekarang yuk kita ingat-ingat kembali. Dulu kita pernah di awal semester itu membuat nilai-nilai kebajikan di kelas kita bersama-sama. Narin masih ingat? Ingat, Bu Citra. Iya, oke. Nah, kalau dihubungkan dengan kejadiannya Narin hari ini, kira-kira nilai kebajikan apa yang dilanggar oleh Narin? Mungkin nilai saling menghormati, Bu Citra. Bagus, nilai saling menghormati. Kalau tadi Narin itu mengejek Gavrila, berarti Narin tidak menghormati Gavrila. Nah, di sini jangan sampai karena Narin emosi, Narin menjadi tidak menghormati orang lain. Nanti akan merugikan diri sendiri dan itu melanggar keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Gitu ya Narin ya? Iya, Bu Citra. Nah, sekarang Narin sudah tahu kesalahannya apa, lalu itu tidak sesuai dengan keyakinan apa atau nilai kebajikan apa. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu lakukan nih Narin supaya kamu tidak mengulangi hal itu dan menindaklanjuti bahwa kamu tahu kesalahan kamu tadi. Apa yang akan kamu lakukan Narin? Saya akan membuat poster, Bu Citra. Wah, membuat poster. Poster apa ini Narin? Poster nilai saling menghormati dan nilai-nilai saling menghormati, Bu Citra. Wah, bagus itu. Saling menghormati, poster saling menghormati, dan nilai-nilai saling menghormati. Nanti dicetak, ditempel di dinding, supaya teman-teman kamu jadi tahu tentang pentingnya menghormati dan nilai-nilai menghormati. Begitu ya, setuju Narin? Baik, Bu Citra, setuju. Oke, nanti Narin setelah ini di rumah bisa membuat poster itu, terus besok bisa dibawa, lalu kita pajang bersama-sama. Begini Narin, karena ini diskusi kita sudah selesai, kamu tadi sudah berjanji bahwa kamu tidak akan mengulanginya lagi, terus kamu juga mencari solusinya akan membuat poster, nanti Narin bisa terapkan. Sekarang Narin bisa kembali ke dalam kelas. Terima kasih untuk diskusinya hari ini. Ya, Bu Citra, terima kasih. Ya, terima kasih. Tas dulu. Oke. Halo, saya Narin. Tadi saya melakukan kesalahan mengejek teman saya. Bu Citra tidak langsung menghukum saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi untuk mengatasinya jika suatu saat saya diejek oleh orang lain. Terima kasih. Melalui segitiga restitusi,
kita dapat mewujudkan murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Restitusi adalah salah satu bentuk dari disiplin positif yang sangat berguna bagi murid untuk memotivasi dirinya sendiri guna menyelesaikan masalahnya dan memperbaikinya, sehingga ia dapat kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dari karakter sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros Arum Susilowati, rekan sejawat dari Bu Citra Sintarani JKP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Saya tadi melihat Bu Citra mempraktekkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid. Apa yang dilakukan Bu Citra sudah baik, karena saat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum, tapi murid diajak berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Semoga dengan apa yang dilakukan Bu Citra bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktik melaksanakan segitiga restitusi. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya dan bisa juga diterapkan restitusi di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.